Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum. Alhamdulillah, ini sekarang pasal yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wassabati. Ini satu pasal pada membahas tentang ikhtiar, tentang memilih ilmu, tentang memilih guru, wasyarik, memilih teman belajar, wasabati, dan membahas tentang ketabahan, keteguhan dalam belajar. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakhtara min kulli ilmin ahsana. Dan sepantaslah bagi pencari ilmu oleh bahwa ay yakhtara memilih ya min kulli ilmin dari setiap ilmu, ahsanahu akan yang terbaiknya ilmu, wa ma yahtaju dan akan ma yahtaju akan ma yang butuh ia, akan ilmu yang butuh ia, ilaihi kepadanya ilmu, fi amri dinihi pada urusan agamanya, butuh fil hali butuh pada waktu itu juga. Summa ma yahtaju ilaihi, kemudian ilmu yang butuh ia ilaihi kepadanya ilmu, fil ma'ali pada masa depan. Nah ini, jadi seorang yang pengen mencari ilmu, hendaklah dia memilih ilmu yang paling baik. Ya, karena juga ilmu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang pada dasarnya semua ilmu memang baik, tapi ini anjurannya untuk memilih ilmu terbaik. Ya, beliau menjelaskan ilmu terbaik itu yang bagaimana. Wa ma yahtaju ilaihi. Itu ma yahtaju bisa dianggap sebagai penjelas ilmu terbaik. Ma yang butuh ia kepadanya ilmu yang butuh ia kepadanya ilmu, fi amri dinihi pada urusan agamanya, fil hali butuh pada waktu itu juga. Ilmu yang kita butuhkan setiap saat, itu yang pertama sekali yang harus kita pelajari, kita pilih. Semacam ilmu tauhid misalkan, itu selalu kita butuhkan dalam hidup kita sampai meninggal dunia. Kemudian ilmu tentang segala kewajiban-kewajiban. Summa ma yahtaju ilaihi fil ma'al. Kemudian ilmu-ilmu yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Kalau ada sisa waktu sesudah kita mempelajari ilmu yang kita perlukan setiap saat, baru kalau ada lebih waktu kita investasikan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang berkenaan dengan hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang menyangkut dengan fardu kifayah misalkan. Nah, ini dijelaskan satu-satu. Wa yuqaddimu ilmat tauhidi wal ma'rifah. Dan mendahulukan, yang yuqaddima kita ataf kepada ayyahtara, dan sepantaslah bagi si talib ilmu bahwa mendahulukan ia akan ilmu tauhid. Wa yuqaddima ilmat tauhidi, dan mendahulukan ia akan ilmu tauhid. Wal ma'rifata, mendahulukan ia akan ilmu tauhid, wal ma'rifati, dan akan ilmu ma'rifah. Nah, jadi anjuran pertama sekali kita belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ilmu terbaik dan dia kita butuhkan setiap saat. Karena nggak boleh dalam sedetik pun kita dihinggapi oleh kekafiran, kekufuran, kemunafikan. Wa ya'rifallaha ta'ala bid-dalil, dan bahwa mengenal ia akan Allah Ta'ala dengan dalil. Ini masih kenapa kita harus mendahulukan ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, supaya kita bisa mengenal Allah dengan dalil. Karena iman orang yang taklid itu walaupun sah diperselisihkan. Ini fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkil istidlali. Kenapa kita harus mendahulukan ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, dan mengenal Allah dengan dalil? Fa inna imanal muqallid, karena iman orang yang bertaklid. Jadi dia percaya kepada Allah karena mendengar orang lain bilang Allah itu ada. Karena bosong iman si muqallid, sekalipun ada ianya iman yaitu sahih indana di sisi kami, ini kami Hanafiyah, lakin yakunu, tetapi ada ianya seseorang itu asiman berdosa bitarkil istidlal, dengan sebab meninggalkan mencari dalil.
Nah, makanya ini anjuran untuk belajar ilmu tauhid dulu supaya mengenal Allah dengan dalil. Karena iman si mukallid, iman orang yang mengenal Allah dengan cara mengikuti orang lain bukan berdasarkan dalil, sekalipun sahih, tapi dia berdosa karena meninggalkan mencari dalil. Dia sudah diberikan akal oleh Allah untuk digunakan supaya mengenal Allah, tapi tidak digunakan. Disitulah dia jadi berdosa karena tidak mengistidlal, tidak mencari dalil tentang bukti adanya Allah. Padahal dia mampu. Beda lagi kalau orang tidak mampu. Sebagaimana Syekh Burhanuddin Al-Laqani berkata dalam kitab Jawharatul Tauhid. Ya. Li'anna man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Dan di sana seperti itu. Iman orang yang taklid itu selalu ragu, tidak terbebas dari keraguan. Setiap waktu ada peluang untuk disesatkan oleh syubhat-syubhat yang datang. Ya. Wa yakhtarul atiqa dunal muhdasat, dan memilih ia akan ilmu yang atik, ilmu yang kuno, ilmu yang zaman dahulu banget. Dunal muhdasat, bukan ilmu-ilmu yang baru. Nah, jadi ilmu-ilmu yang zaman dulu maksudnya ilmu yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang ada pada zaman para sahabat, ilmu tentang Al-Quranul Karim, ilmu tentang hadis. Dunal muhdasat, bukan ilmu-ilmu yang baru. Ilmu yang baru yaitu seperti ilmu tentang berdebat misalkan. Ya. Ilmu tentang jaksa misalkan. Jadi jaksa pembela. Nggak apa-apa kalau membela kebenaran, takutnya membela kejahatan, membela duit. Nah, di sini anjurannya kita memilih ilmu yang atik, ilmu yang dulu-dulu. Ilmunya para salaf saleh, ilmunya para nabi. Qalu, mereka berkata, ini beliau membawakan ini untuk menguatkan bahwa yang harus kita pilih yaitu ilmu yang atik. Ya. Qalu alaikum bil atik wa iyyakum wal muhdasat. Ya, qalu, mereka berkata para ulama, alaikum bil atik, hendaklah engkau memilih yang atik. Jadi ilmu yang zaman dahulu. Wa iyyakum wal muhdasat, tinggalkan olehmu akan yang baru-baru. Wa iyyaka an tashtaghila bihadzal jadal alladhi dhahara ba'da inqiradil akabir minal ulama. Dan waspadai olehmu dari bahwa engkau sibuk dengan ini jadal, ilmu perdebatan. Jadal alladhi dhahara yang lahir ya ba'da inqiradil akabir, sesudah perginya para pembesar minal ulama, dari ulama. Jadi beliau mengingatkan kita, milihlah ilmu-ilmu yang yang atik, ilmu yang dahulu. Ya, tinggalkan ilmu-ilmu yang baru, sebagaimana ucapan para ulama, hendaklah kalian mempelajari ilmu yang dahulu. Tinggalkan ilmu-ilmu yang baru, khususnya yang berkenaan dengan perdebatan. Karena jago berdebat pun kadang nggak ada manfaatnya. Wa iyyaka an tashtagila. Nah, waspadailah jangan sampai engkau sibuk dengan ilmu jadal. Di mana ilmu jadal itu muncul sesudah meninggalnya para ulama besar. Belakangan orang baru mempelajari tentang ilmu berdebat. Tapi dalam Al-Quran juga ada anjuran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Allah memerintahkan Nabi untuk mendebat orang-orang kafir dengan cara terbaik. Nah, di sini untuk pemula jangan ilmu berdebat dulu, ilmu yang pokok dulu. Nah, ilmu berdebat ini tugasnya para ulama berarti ya. Bukan berarti nggak boleh mempelajari ilmu berdebat. Kenapa di sini kita dianjurkan untuk meninggalkan ilmu debat? Fa innahu yub'idu anil fiqhi. Karena bahwa sungguhnya ilmu berdebat itu menjauhkan ia dari fikah. Nah, akhirnya kita nggak sempat belajar fikah. Nah, kita belajarlah ilmu fikah dulu yang sangat penting. Wa yudayyi'ul umura, karena bahwa sungguh ilmu berdebat itu yudayyi'u, menyia-nyiakan ia akan umur, wa yurisul wahsyata wal adawah, dan melahirkan ia akan keliaran dan permusuhan. Nah, itu kalau kita pelajari ilmu berdebat terlebih dahulu, ilmu fiqh terlewatkan. Umur kita habis. Yang ada kita banyak musuh. Nah, wahsyah, tidak akur dengan sesama kawan karena suka berdebat. Bahkan di sini ini agak keren. Wa huwa min asyratis saati wartifa'il ilmi wal fiqhi. Dan dianya ilmu jadal
Itu sebahagian dari tanda-tanda kiamat dan sebahagian dari tanda-tanda terangkat ilmu dan fikah. Artinya di sini beliau pengen menyatakan kalau orang sudah sibuk mempelajari tentang ilmu debat, itu tanda kiamat sudah mau dekat. Tanda ilmu-ilmu sudah diangkat oleh Allah, ilmu fikah pun sudah mulai hilang. Nah, diangkatnya biasanya dengan meninggalnya para ulama. Akhirnya orang fokus kepada ilmu-ilmu yang tidak penting. Nah, kita lihat di sini apa maksud dengan ilmu atik. Yuridu bil atik maka alaihi salaf. Jadi ilmu-ilmu yang dipelajari oleh ulama terdahulu, orang-orang terdahulu. Minhum al-Imam Abi Hanifah fi kitabih. Sebahagian dari mereka orang terdahulu Imam Abi Hanifah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar. Ya, Fiqhul Akbar isinya tentang tauhid segala macam. Karena dulu kata fiqh ini bukan untuk fikah doang. Belakangan baru kalau fiqh itu lebih kepada ilmu fikah. Padahal fiqh dulu itu ya masuk dalam kategori semua ilmu. Bahkan kata Imam Ghazali arti fikah itu justru memahami sedetil-detilnya yang berkenaan dengan penyakit jiwa, penyakit hati dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu yang disepakati, wal hadis dan ilmu hadis. Kan? Wal hadisu ma la dzalal khilafu fi qaiman. Ilmu hadis yaitu ilmu-ilmu yang senantiasa banyak perselisihan di sana. Ya. Kadza warada fil hadis katanya. Apa tadi? Jadi demikianlah warid ia dalam hadis. Maksud warid dalam hadis, kalau orang sudah mulai suka mempelajari ilmu perdebatan itu tanda kiamat sudah dekat. Dan ilmu hilang, fikah pun terangkat. Satu. Ini katanya beliau ini, itu tadi tanda-tanda kiamat kalau orang sudah suka mempelajari ilmu berdebat. Yushiru ila ma rawahu. Beliau mengisyarahkan kepada hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Ad-Dailami dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW berkata, ya Nabi, ta'allumul ilma, pelajari olehmu akan ilmu qabla ayyurfa, sebelum ilmu itu diangkat. Fa inna ahadakum la yadri mata yaftakiru ila ma indah. Karena sungguh seseorang kamu itu tidak tahu ya kapan butuh ya kepada apa yang ada di sisinya. Kita butuh ilmu begitu. Yang penting kita udah punya ilmu, begitu kita butuh sudah ada. Jangan pas kita butuh baru kita cari. Wa alaikum bil ilmi wa iyyakum wat tanattu'a wat tabaddu'a wat ta'ammuka wa alaikum bil atik. Hendaklah kamu mencari ilmu, waspadalah kamu berbantah-bantah. Melakukan bid'ah, ta'ammuk terlalu mendalam dalam satu hal. Wa alaikum bil atik, dan hendaklah kamu mencari yang kuno-kuno. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu akan sebagai mengambil. Yantadi'uhu. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu intidaan yantadi'uhu minan. Allah tidak mengambil ilmu dengan menghilangkan ilmu dari manusia, enggak. Tetapi Allah mengambil ilmu dengan mencabutnya nyawanya para ulama. Rawahu Syaikhani wa Tirmidzi. Ini tambahan dari Muhakkik. Itu tadi memilih ilmu-ilmu yang kuno-kuno, ilmu yang terbaik, ilmu tauhid dulu, kemudian baru pelan-pelan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akhlak dan seterusnya. Sampai kalau banyak ada sisa waktu ya kita pelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat apapun. Ilmu kedokteran misalkan. Penting semua ilmu yang mendukung dakwah yang enggak apa-apa. Kemudian ustaz, amakhtiyalul ustadzi fayambaghi ay yakhtara al-a'lama wal awra'a wal asanna. Adapun bermula memilih ustaz itu niscaya maka sepantaslah bahwa memilih ia akan yang a'lam, yang paling alim, wal awra, yang paling wara, yang paling bisa menjaga diri dari yang haram, wal asanna, dan yang berumur tua. Ini kriteria ustaz yang baik, yang a'lam, yang paling alim di zamannya kalau ketemu. Wal aura, yang paling wara, yang paling bisa menjaga diri. Wal asanna, dan yang paling tua usianya. Karena biasanya yang paling alim, yang paling wara, yang paling tua pasti lebih bijak. Jadi mungkin sedikit penjelasan menyebabkan kita jadi paham. Kamakhtara Abu Hanifah, sebagaimana telah memilih oleh Abu Hanifah rahmatullahi alaih Hammad bin Sulaiman. Siapa yang Abi Hanifah pilih akan Hammad ibn Sulaiman, anaknya Sulaiman. Ba'dat ta'ammuli wa tafakkuri, sesudah memikir. Jadi Abu Hanifah rahimahullah beliau memilih Hammad bin Sulaiman
sesudah beliau berpikir lama. Akhirnya jatuhlah pilihan beliau kepada Hammad bin Sulaiman sebagai guru beliau. Itu lebih tua, lebih alim, lebih wara. Kalau sekarang kita kalau belajar di sekolah ya nggak bisa memilih guru. Itu yang menentukan guru sekolah. Kita pilihlah sekolahnya. Tapi kalau kita nggak sekolah, memilih di luar, bebas. Kita cari kiai yang menurut kita paling alim. Ya, bukan menurut kita sih ya, yang terkenal kealimannya. Kan kita bukan orang alim, nggak bisa mengukur kealiman seseorang. Hanya orang alim yang tahu tentang kealiman seseorang. Waqala berkata ianya Abu Hanifah. Apa kata beliau? Wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan fil umuri. Aku dapati akannya Hammad bin Sulaiman, syaikhan seorang yang tua, waquran lagi sangat sopan, haliman penyayang, saburan lagi sangat sabar, fil umuri dalam segala perkara. Jadi begitu kata Abu Hanifah. Waqala dan berkata ianya Abu Hanifah, sabattu wa inda Hamad bin Sulaiman fanabattu. Nah, Abu Hanifah berkata, aku tetap di sisi Hammad bin Sulaiman, maka aku pun tumbuh. Artinya Abu Hanifah ini lama belajar kepada Syekh Hammad hingga beliau tumbuh. Artinya beliau mengumpamakan dirinya sebagai tanaman. Kalau kita belajar itu di satu tempat ya harus lama biar tumbuh. Kalau sebentar-sebentar 2 bulan di sini, kayak tanaman, udah kita tanam 2 bulan belum keluar akarnya, kita cabut. Pindah lagi, tanam lagi di tempat lain, baru 2 bulan kita cabut lagi. Jadi nggak bakal tumbuh. Nah, ini di sini isyarahnya beliau tetap lama bersama Syekh Hammad bin Sulaiman, maka Abu Hanifah pun tumbuh. Jadi menjadi seorang yang sangat terkenal keilmuan beliau. Waqala Abu Hanifah rahmatullahi alaih, dan berkatalah oleh Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Apa kata Abu Hanifah? Sami'tu hakiman min hukama Samarkand. Aku telah mendengar akan seorang hakim, maksudnya seorang yang bijak dari orang-orang bijak Samarkand. Qala, berkata ianya seorang hakim tersebut, seorang yang bijak. Inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Sungguhnya seseorang dari para pencari ilmu syawarani, bermusyawarah ia akan aku fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Wa kana kad azama ala zahabi ila Bukhara, dan ada ianya si talib ilmi tadi sungguh berazam ia untuk pergi ke daerah Bukhara li talabil ilmi, untuk mencari ilmu di daerah Bukhara. Kata Abu Hanifah, ada seorang bijak dari orang-orang bijak Samarkand berkata, ada seseorang pencari ilmu, dia bermusyawarah kepadaku, pengen mencari ilmu. Dia sudah berazam untuk pergi ke Bukhara untuk mencari ilmu. Nah, jadi ucapan Abu Hanifah, potong dulu sebentar. Ini ucapan musannif ini, Syekh Zarnuji. Kata Syekh Zarnuji, wa hakadha yanbaghi ayyushawira fi kulli amrin. Dan demikianlah sepantasnya ianya si murid itu bahwa bermusyawarah ia dalam setiap perkara. Nah, ini ucapan Syekh Zarnuji ini. Ucapan Syekh Abu Hanifah potong dulu sedikit. Kata beliau, memang sepantasnya seorang murid itu bermusyawarah dalam segala urusannya. Fa inna Allah ta'ala amara rasulahu alaihi salatu wasallam bil musyawarati fil umuri. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memerintahkan ya Allah akan rasulnya alaihi salatu wasallam dengan musyawarah dalam segala urusan. Karena Allah saja memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dalam urusan-urusan Nabi. Padahal Nabi orang alim, tahu Nabi cerdas, fatanah, amanah, segala macam. Tapi Allah masih menyuruh Nabi untuk bermusyawarah. Dalam firman Allah misalkan wasyawirhum fil amri, musyawarahlah oleh Muhammad pada urusan. Atau wa amruhum syura bainahum, urusan mereka itu selalu musyawarah. Walam yakun ahadun aftana minhu, padahal tidak adalah seseorang itu yang lebih cerdas minhu darinya Nabi. Jadi Nabi cerdas tapi masih diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Wa ma'azalika umira bil musyawarah, dan bersama demikian Nabi fatanah itu Nabi diperintahkan untuk musyawarah.
Nabi pintar tapi masih diperintahkan oleh Allah untuk musyawarah, apalagi kita. Hendaklah apapun yang pengen kita lakukan, kita pengen belajar, pengen masuk pesantren apa, musyawarahlah kepada orang-orang yang kita anggap dia bisa memberikan pandangan yang baik. Nah, wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umuri hatta hawaijil baiti. Dan ada ianya Nabi itu musyawarah ianya Nabi akan sahabat-sahabatnya Nabi fi jami'ul umuri, dalam semua perkara, hatta hawaijil bait, hingga urusan-urusan rumah tangga, hingga hajat-hajat rumah tangga pun Nabi bermusyawarah dengan sahabat beliau. Makanya kita calon santri yang pengen memilih seorang guru atau pengen belajar kemanapun, musyawarahlah. Musyawarah dengan orang tua atau dengan guru-guru kita yang lain. Qala Aliun karramallahu wajhah. Berkatalah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini untuk mendukung pentingnya musyawarah. Apa kata Sayyidina Ali? Ma halaka mru'un an masywarah. Tidak akan hancurlah oleh seseorang dari musyawarah. Artinya orang kalau musyawarah, apapun yang pengen dia lakukan bila hasil musyawarah, biasanya akan aman, nggak ada masalah. Ya. Atau an bermakna ba'du juga boleh, tidak akan binasalah oleh seseorang sesudah musyawarah. Apapun yang kita lakukan kalau sesudah bermusyawarah, insya Allah biasanya akan tepat sasaran. Qila, dikatakan orang. Apa kata orang? An-nasu rajulun tammun wa nisfu rajulin wala syai'a. Bermula manusia itu rajulun tammun, seorang laki-laki yang sempurna, wa nisfu rajulin, dan setengah laki-laki, wala syai'a, dan tidak ada sesuatu. Jadi manusia dibagi tiga. Manusia dibagi tiga. Yang pertama laki-laki, maksud laki-laki mungkin di sebahagian niskah ini enggak ada tamnya. An-nasu rajulun wa nisfu rajulin. Laki-laki, manusia itu laki-laki dan setengah laki-laki. Jadi manusia itu dibagi tiga. Yang pertama seorang laki-laki yang sempurna. Yang kedua dia setengah laki-laki. Setengahnya bukan laki-laki. Dan yang ketiga la syai'a, bukan laki-laki. Ya, kita lihat laki-laki yang mana yang disebut dengan laki-laki. Farrajulu man lahu ra'yun shaibun wa yushawirul uqala. Maka bermula laki-laki, laki-laki yang sempurna maksudnya, itu siman, yang sabit baginya siman itu pandangan yang benar, wa yushawirul uqala, dan dia bermusyawarah ia akan orang-orang yang berakal. Ini baru laki-laki sempurna. Dia punya pandangan yang tepat, dia punya pandangan sendiri. Tapi dia nggak langsung menerapkan pandangannya. Dia bermusyawarah dengan orang-orang berakal lain. Itu namanya laki-laki sempurna. Wanis furajulin, dan setengah laki-laki. Wanis furajulin man lahu ra'yun saibun lakim la yushawiru. Bermula setengah laki-laki itu siman. Yang sabit baginya siman itu pandangan yang benar tetapi tidak musyawarah ia. Seorang yang punya pandangan yang tepat, punya ide yang bagus tapi dia tidak mau musyawarah. Ini bukan laki-laki yang sempurna, tapi setengahnya laki-laki, setengahnya lagi nggak tahu apa. Au yushawiru walakin la ra'ya lahu. Atau musyawarah ianya seseorang tetapi tidak ada pandangan baginya. Nah, ini yang kedua nih, yang setengah laki-laki itu orang punya pandangan yang tepat, dia tidak musyawarah. Atau dia musyawarah tapi dia sendiri juga nggak punya pandangan. Belum ada pandangan apa-apa, musyawarah. Biasanya ya kita musyawarahkan justru kita bahas pandangan kita. Nah, ini juga namanya setengah laki-laki. Wala syai'a man la ra'ya lahu wala yushawiru. Dan bermula sila syai'a, yang bukan laki-laki, bukan juga setengah laki-laki, itu siman yang tidak ada pandangan baginya saman dan tidak musyawarah ya. Udah nggak punya ide, nggak mau musyawarah. Ini namanya bukan laki-laki. Masya Allah. Wa qala Ja'farus Shadiq li Sufyanis Tsauri. Berkatalah oleh Ja'far Shadiq bagi Sufyan Tsauri. Apa kata Ja'far Shadiq? Ini Ja'far Shadiq radhiyallahu an. Ini cucu keturunannya Sayyidina Ali. Apa kata Ja'far Shadiq? Syawir fi amrika alladhi yakhshawna Allah Ta'ala. Musyawarah olehmu dalam urusanmu alladzina, akan orang-orang yang takut mereka kepada Allah Ta'ala. Nah, ini anjuran kalau kita mau musyawarah, musyawarahlah kepada orang yang soleh, orang yang takut kepada Allah. Karena kalau kita musyawarah dengan orang yang takut kepada Allah, dia akan memberikan ide-ide yang bagus. Nggak mungkin dia akan menjerumuskan kita. Karena dia takut kepada Allah. Fatalabul ilmi min a'lal umuri wa as'abiha.
Fakanatil musyawaratu fihi ahammu aujab. Nah, ini dasarnya. Jadi tadi kalau kita pengen mencari ilmu, pengen mencari guru, musyawarah dulu. Bahkan Nabi pada hal apapun musyawarah. Ini, maka bermula mencari ilmu itu sebahagian setinggi-tinggi perkara dan sesulit-sulitnya perkara. Maka adalah musyawarah padanya. Mencari ilmu itu lebih penting dan lebih wajib. Kalau pada hal yang lain ada anjuran untuk musyawarah, apalagi mencari ilmu merupakan hal yang paling tinggi nilainya dan paling sulit juga. Maka sangat perlu adanya musyawarah sebelum berangkat mencari ilmu. Tadi Abu Hanifah berkata, saya mendengar seorang bijak dari Samarkand berkata, ada seseorang yang pengen menuntut ilmu, dia bermusyawarah kepada saya, dia pengen ke Bukhara ini. Qala al-hakimu, berkatalah oleh hakim tersebut. Orang bijak tersebut rahmatullahi alaih berkata, apa katanya? Kata hakim ini berkata kepada seorang santri yang bermusyawarah dengannya, "Idza zahabta ila Bukhara fala ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immah." Apabila engkau telah pergi ke Bukhara, bila engkau telah sampai ke Bukhara, fala ta'jal, maka janganlah engkau buru-buru dalam ikhtilaf. Dalam ikhtilaf ilal a'immah, maksud ikhtilaf ini datang. Dalam datang kepada para imam-imam. Wamkus syahraini hatta tata'ammala wa takhtara ustadzan. Tetaplah kamu 2 bulan hingga engkau berpikir dan engkau pilih akan seorang ustaz. Bila engkau sudah sampai ke Bukhara, jangan buru-buru langsung datang ke seorang ulama atau ke majelis-majelis para ulama untuk belajar langsung, jangan. Nah, tapi wamkus tetap dulu syahraini 2 bulan. Jadi enggak harus 2 bulan di sini. Pokoknya tetap dulu hingga engkau berpikir dan engkau pilih akan seorang ustaz. Nah, engkau lihat-lihat dulu, cari-cari tahu di ustaz mana engkau cocoknya belajar. Nah, jadi enggak harus 2 bulan. Begitu sampai di Bukhara, ya santai dulu, lihat-lihat dulu ustaz mana yang engkau pilih untuk belajar kepadanya. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru kenapa? Fa innaka in zahabta ila alimin wa bada'ta bisabaqi indahu farubama la yu'jibuka darsuhu fatatrukahu fatadhhaba ila akhara fala yubaraka laka fit ta'allumi. Karena bahwa sungguhnya engkau in zahabta, jika engkau pergi ila alimin, kepada seorang yang alim, wa bada'ta bisabqi, dan engkau langsung memulai dengan belajar indahu, di sisinya si alim, farubama, kadang-kadang la yu'jibuka darsuh, kadang-kadang tidak membuat kagum akannya dirimu darsuhu oleh pelajarannya. Fatatrukahu, maka bahwa engkau meninggalkan akannya. Fatazhaba, maka engkau pergi kepada tempat yang lain, kepada ustaz yang lain. Fala yubaraka fit ta'allum, maka tidak akan diberkati bagimu dalam belajar. Itu alasannya. Kalau kamu langsung pergi ke seorang alim, langsung kau mulai sabki belajar, langsung memulai belajar di sisinya, kadang-kadang begitu engkau dengar penjelasannya tidak membuatmu tertarik, tidak kagum, mungkin kamu susah memahaminya. Kemudian kamu meninggalkan ustadz tersebut, engkau pergi ke ustadz yang lain. Ketika itu ustadz itu akan tersakiti. Akhirnya ilmumu tidak berkah. Itu maksudnya. Jadi santai dulu, memilih yang terbaik. Fata'ammal fi syahraini fi ikhtiyaril ustadzi, maka berpikirlah kamu dalam 2 bulan fi ikhtiyaril ustadz, dalam memilih ustadz. Wasyawir, dan musyawarahlah kamu, hatta la tahtaja ila tarkih wal i'radi anhu, hingga tidaklah engkau perlu kepada meninggalkannya dan berpaling darinya. Fatasbata indahu, maka bahwa engkau tetap di sisinya ustaz, hatta yakuna ta'allumuka, hingga adalah belajarmu itu mubarakan, diberkati, wa tantafi'a, dan bahwa engkau bermanfaat dengan ilmumu, kasiran, manfaat yang banyak. Nah, ini beliau memberi saran. Ini saran Syekh Zarnuji, kata beliau, berpikir dulu 2 bulan dalam memilih ustadz, musyawarah dengan siapa yang layak dimusyawarah, hingga engkau tidak perlu meninggalkannya. Begitu engkau menemui seorang ustadz yang cocok, langsung belajar kepadanya, tidak perlu meninggalkannya, tidak perlu berpaling darinya, engkau tetap di sisinya. Nah, ilmumu pun jadi berkah, engkau banyak manfaat dari ilmu yang engkau dapatkan. Ini tentang memilih ustadz. Nah,
ini kayaknya banyak syair, sampai di sini dulu. Ini harus 2 kali baca pasal ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.